Apakah Anda menyadari bahwa dalam sekejap mata, waktu seolah-olah berlalu begitu cepat? Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa bukan hanya waktu yang berkontribusi pada proses penuaan Anda? Banyak kebiasaan buruk yang Anda anggap tidak berbahaya justru dapat mempercepat penuaan tubuh dan pikiran Anda tanpa disadari. Saya merujuk pada hal-hal kecil yang sering Anda abaikan setiap hari. Sementara Anda merasa bahwa segala sesuatunya terkendali, kebiasaan tersebut perlahan-lahan menguras energi Anda. Filsafat Stoik mengajarkan kita akan pentingnya menjaga hal-hal esensial dan tidak membuang energi untuk hal-hal yang mengurangi kedamaian batin kita. Namun, izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar merawat hal-hal esensial dalam hidup Anda? Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk berhenti melakukan sabotase diri. Apakah Anda siap untuk mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihilangkan hari ini? Jangan lewatkan informasi terakhir, karena itu bisa menjadi sangat berharga. Sebelum kita memulai, perhatikan cerita ini yang akan membantu Anda memahami kebijaksanaan yang terkandung dalam materi ini. Dahulu kala, terdapat seorang pria bernama Andres yang tinggal di sebuah desa yang tenang. Andres adalah seorang petani yang berdedikasi, dikenal karena kerja kerasnya dan kualitas hasil panennya. Namun, meskipun usianya masih muda, wajah dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seolah-olah ia telah memikul beban lebih banyak tahun dibandingkan dengan yang sebenarnya. Suatu hari, saat ia membajak ladang, seorang bijak tua mendekatinya dan berkata, "Kau tampak membawa beban tahun di pundakmu. Meskipun kau masih muda, beban apa yang kau pikul sehingga kau terlihat seperti ini?" Andres, yang terkejut, merenung dan mulai berbicara tentang kehidupan sehari-harinya. Ia menyadari bahwa ia menghabiskan waktu berjam-jam tanpa istirahat, dengan sedikit kesempatan untuk makan dengan baik atau terhidrasi. Ia biasanya tidur sedikit karena menghabiskan malamnya terjaga memikirkan hasil panennya. Dan untuk mengatasi kelelahan, ia mengandalkan kafein dan gula secara berlebihan. Sang bijak melihatnya dengan penuh pengertian dan berkata, "Andres, kebiasaan buruk bisa seperti tetesan air yang mengikis batu. Mereka tampak tidak berarti pada awalnya, tetapi dalam jangka panjang, mereka meninggalkan bekas yang dalam. Tidur yang tidak cukup, mengabaikan tubuh, mengonsumsi zat-zat yang memberikan energi sementara tetapi kemudian mengurasnya. Semua itu sedikit demi sedikit membuat tubuh menua lebih cepat." Penasaran? Andres bertanya, "Lalu bagaimana saya bisa mengubahnya?" Sang bijak tersenyum dan memberinya nasihat, "Dengarkan tubuhmu dan rawatlah seperti kau merawat hasil panenmu. Tidur yang cukup, makanlah makanan yang benar-benar menyehatkan, dan memberi tubuh istirahat yang dibutuhkannya adalah kebiasaan yang, jika kau tanamkan, akan mengembalikan energi dan kesegaranmu." Sejak hari itu, Andres mulai mengadopsi perubahan kecil dalam hidupnya. Ia mulai tidur yang cukup, terhidrasi dengan baik, dan mengurangi konsumsi stimulan. Seiring waktu, teman-teman dan tetangganya melihat perubahan pada dirinya. Matanya kembali bersinar, kulitnya tampak lebih sehat, dan suasana hatinya membaik. Pelajaran yang dipelajari Andres sangat jelas. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak tidak berbahaya dapat membuat tubuh dan jiwa layu jika kita tidak memberi perhatian. Dan sama seperti tanaman yang membutuhkan perawatan terus-menerus, tubuh kita juga perlu diperhatikan agar dapat berkembang dan tetap kuat. Moralnya adalah bahwa terkadang, apa yang kita anggap sebagai kebiasaan sederhana yang tidak berbahaya dapat menguras kita dalam diam. Merawat kebiasaan kita adalah, pada akhirnya, merawat hidup dan kesejahteraan kita. Sebelum kita mulai dengan pelajaran pertama, jika Anda menemukan video-video ini berguna, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Mari kita mulai. Pertama, tidur kurang dari 8 jam, kokonong. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa kopi tampaknya menjadi satu-satunya yang memiliki nilai universal di dunia kerja? Karena jelas, sebagian besar dari kita hidup dengan anggapan bahwa tidur kurang dari 8 jam adalah tanda produktivitas dan ambisi. Budaya insomnia yang megah. Namun inilah kenyataannya. Kurang tidur tidak hanya merugikan kesehatan Anda, tetapi juga dapat membuat Anda menua lebih cepat daripada pisang yang terlupakan di meja.
Apakah itu terdengar akrab? Mari kita urai ini. Selama malam, tubuh Anda memasuki mode perbaikan. Seolah-olah Anda memiliki tim kecil tukang bangunan yang bekerja untuk membangun versi yang lebih baik dari diri Anda. Saat Anda tidur, jaringan diperbaiki, sel-sel direvitalisasi. Dan jika Anda mengalami hari yang berat, tim luar biasa itu ada di sana untuk memperbaiki kerusakan. Jadi jika Anda memutuskan untuk mempersingkat jam kerja tim tukang bangunan itu, jangan terkejut jika saat bangun Anda menemukan beberapa kerutan baru, kantung di bawah mata yang bisa menampung kucing kecil, dan kelesuan yang bisa bersaing dengan balon tua yang kempes. Kenyataannya adalah bahwa tidur kurang dari 8 jam memperburuk masalah ini. Kurang tidur berdampak negatif pada sirkulasi, seperti mencoba mengadakan pesta di rumah tanpa cukup ruang untuk semua orang. Ini bukan rencana yang baik dan hasilnya sama, kekacauan dan ketidaknyamanan. Sekarang, bagaimana kita sampai di titik ini? Nah, lebih dari hubungan toksik dengan alarm pagi, ada kebiasaan yang menyusup ke dalam hidup Anda seperti kucing di dalam kardus. Mari kita bicarakan tentang mereka. Begadang menonton serial hingga matahari terbit, memeriksa ponsel setiap menit karena jelas, meme terbaru lebih penting daripada kesehatan Anda, dan mengonsumsi kafein seolah tidak ada hari esok. Semua perilaku ini berkumpul dalam resep lezat yang bisa berjudul Cara Menjadi Zombie Prematur. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk melawan perjalanan ini menuju penuaan prematur? Pertama, tetapkan rutinitas. Tubuh Anda menyukai keteraturan, jadi coba pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Ini bukan ujian matematika, ini hanya memberi diri Anda sedikit ruang untuk bernapas. Selain itu, ciptakan lingkungan yang mendukung. Kegelapan adalah sahabat terbaik Anda. Tutup tirai itu dan matikan lampu. Jika perlu, gunakan penutup telinga dan masker mata. Kamar tidur Anda harus menjadi tempat perlindungan kedamaian, bukan sirkus. Jangan lupa untuk memutuskan sambungan. Layar yang bersinar tidak akan membiarkan Anda tidur nyenyak. Cobalah untuk menjauhkan ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur. Saya jamin dunia akan bertahan tanpa pembaruan media sosial Anda semalam. Dan akhirnya, bersantailah. Meditasi atau membaca buku yang baik sebelum tidur bisa menjadi tiket Anda untuk istirahat yang reparatif. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan di tengah badai. Terapkan ini pada malam-malam Anda, dan Anda akan melihat perbedaannya. Jadi, lain kali Anda merasa bangga dengan begadang Anda, ingatlah bahwa tubuh Anda sedang mengajukan keluhan resmi dan bahwa Anda sedang mempercepat proses penuaan Anda. Rawatlah diri Anda karena tidak ada tombol reset dalam permainan yang disebut hidup ini. Dan jika semua cara lain gagal, catat apa yang akan saya katakan, teman. Kebijaksanaan tidak diukur dalam jam kerja, tetapi dalam jam tidur yang reparatif. Berikan tubuh Anda istirahat yang layak, dan Anda akan melihat betapa ia berterima kasih. 2. Stres sehari-hari. Apakah Anda pernah merasa seperti seorang pelawak sirkus yang berusaha menjaga banyak bola di udara yang mewakili keterampilan Anda sehari-hari? Stres telah menjadi teman yang tak terelakkan dalam kehidupan modern kita, seperti aroma kopi di pagi hari atau notifikasi ponsel pada jam 3 pagi. Namun, apakah Anda tahu bahwa stres ini, selain membuat kita mengernyitkan dahi, juga dapat membuat kulit kita berkerut? Ya, kortisol yang diproduksi tubuh Anda untuk menghadapi tantangan sehari-hari bukanlah sekutu dalam perjuangan Anda melawan penuaan. Mari kita bicarakan sedikit tentang hormon stres. Kortisol, epinefrin, dan adrenalin, seperti teman-teman yang selalu ada di saat-saat sulit. Berguna, tetapi jujur saja, sedikit beracun jika terlalu lama tinggal. Hormon-hormon ini membantu mengatur tekanan darah dan melawan infeksi, tetapi, kejutan, juga bertanggung jawab untuk mempercepat penuaan. Kelebihan kortisol dapat membuat kulit Anda kehilangan elastisitas dan meninggalkan tatapan, "Saya belum tidur dalam seminggu." Sekarang saya tidak ingin menakut-nakutimu, tetapi stres sehari-hari tidak hanya tentang keputusan buruk dalam memilih serial TV untuk ditonton alih-alih pergi tidur. Ada kebiasaan yang, tanpa Anda sadari,
berkontribusi pada masalah ini, seperti teman yang selalu terlambat dan menghabiskan waktu Anda. Mungkin Anda tergoda untuk makan es krim coklat setiap kali menghadapi masalah, atau menghindari berolahraga karena jelas sofa sangat nyaman. Ini adalah contoh kebiasaan buruk yang membuat Anda menua lebih cepat. Jadi, apa solusinya? Jawabannya lebih dekat daripada yang Anda pikirkan. Meditasi. Ya, praktik yang tampaknya hanya untuk biksu Tibet, dan yang sering kita anggap tidak ada tempat dalam hidup kita yang sibuk. Meditasi dan mindfulness adalah disiplin yang dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas harian Anda tanpa biaya yang besar. Anda tidak memerlukan biara atau jubah meditasi untuk memulai, hanya beberapa menit setiap hari. Bayangkan Anda duduk di sudut tenang rumah Anda, seperti oasis kecil di tengah kekacauan. Dengan setiap inhalasi, Anda menyerap ketenangan. Dengan setiap eksalasi, Anda melepaskan stres. Ada latihan sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah, seperti fokus pada pernapasan atau memvisualisasikan tempat yang membuat Anda merasa damai. Ini tidak hanya membantu mengurangi kadar kortisol, tetapi juga memberi Anda perspektif yang lebih jelas tentang masalah-masalah Anda. Dan siapa tahu, mungkin Anda akan menyadari bahwa es krim bukanlah solusi dan jalan-jalan di taman bisa lebih menyegarkan. Dan berbicara tentang menjadi segar, jangan lupa bahwa para Stoik juga mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan kekuatan. Jadi, alih-alih terbawa oleh stres, ambil sikap Stoik. Terima bahwa hidup akan membawa tantangan, tetapi Anda juga memiliki alat untuk menghadapinya. Stres bisa menjadi musuh yang tangguh, tetapi tidak harus memenangkan pertempuran. Dengan mengontrol paparan Anda terhadap faktor-faktor stres dan mengadopsi praktik seperti meditasi, Anda tidak hanya akan mengurangi kadar kortisol dalam tubuh, tetapi juga akan mendapatkan kejernihan mental dan kesejahteraan. Ingat, hidup itu seperti permainan catur. Kadang-kadang, yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah berhenti, bernapas, dan berpikir tentang langkah berikutnya. Jadi, lain kali Anda merasa stres mengalahkan Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingat, seperti yang dikatakan Epictetus, ketenangan adalah perlindungan orang bijak. 3. Merokok. Apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang sebenarnya dilakukan tembakau pada kulit Anda? Jika Anda berpikir itu hanya sedikit kesenangan, izinkan saya menjadi suara akal atau suara asap jika Anda mau. Merokok tidak hanya merupakan kebiasaan yang menguningkan gigi dan memberi aroma tertentu pada napas Anda, tetapi juga merupakan pencuri licik yang mencuri masa muda kulit Anda. Begitu, tembakau menjadi musuh yang bahkan tidak Anda sadari sampai terlambat. Di sini kita siap untuk membedah masalah ini dengan sedikit sarkasme dan dosis refleksi yang baik. Merokok seperti mengundang sekelompok Stoik ke pesta ulang tahun Anda, dan melihat bagaimana mereka membawa semua hadiah pergi. Anda akan bertanya, apa hubungannya Stoik dengan ini? Nah, bayangkan bahwa para filsuf kuno ini adalah penjaga kulit Anda. Mereka membela pentingnya hidup sesuai dengan akal dan alam. Dan apa yang alami tentang menghirup asap dan menghembuskan kehidupan? Tembakau tidak hanya mengurangi jumlah oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan kulit Anda untuk terlihat bercahaya, tetapi juga mengaktifkan enzim yang mengganggu elastisitas wajah Anda. Seolah-olah kulit Anda berteriak, "Tolong, di mana kolagen saya?" Tetapi tunggu, itu belum semuanya. Racun dalam asap mengganggu oksigenasi sel. Bayangkan jika kulit Anda berjuang untuk bernapas, itu seperti mencoba berlari maraton dengan kantong plastik di kepala. Kekurangan oksigen mempengaruhi regenerasi jaringan, membuat kulit Anda terlihat lebih lelah dan menua. Jika Anda berpikir bahwa kesenangan kecil itu tidak mempengaruhi penampilan Anda, pikirkan 2 kali. Setiap isapan asap seperti pencuri yang diam-diam masuk ke rumah Anda, mencuri masa muda Anda, dan meninggalkan tanda-tanda penuaan yang terlihat. Apa pesta yang hebat? Jadi, apa solusinya? Selain mempertimbangkan perubahan radikal dalam gaya hidup Anda, ya, berhenti merokok adalah ide yang bagus. Ada strategi lain yang bisa Anda terapkan. Pertama, pikirkan tentang kekuatan hidrasi.
Menjaga kulit Anda tetap terhidrasi adalah hal yang penting. Bayangkan kulit Anda seperti tanaman. Jika tidak disiram, ia akan layu. Jadi, mengapa tidak mengisi hidup Anda dengan air dan menghapus asap yang berbahaya itu? Selain itu, mengadopsi kebiasaan hidup sehat sangat penting. Makan buah dan sayuran segar yang kaya antioksidan bisa menjadi perisai terhadap musuh tak terlihat yang ditinggalkan tembakau. Dan tentu saja, olahraga yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi, tetapi juga merupakan cara yang bagus untuk melepaskan stres. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa terus hidup dalam ilusi bahwa merokok tidak mempengaruhi penampilan Anda, atau Anda bisa mengambil kendali atas hidup Anda dan mulai merawat kulit Anda. Seperti para Stoik yang percaya pada disiplin diri dan akal, Anda juga bisa menjadi arsitek takdir Anda sendiri. Meskipun hidup bisa menjadi karusel kesenangan sesaat, ingatlah bahwa kulit Anda akan berterima kasih dalam jangka panjang. Jadi, apakah Anda siap untuk meninggalkan asap dan memilih jalan yang menonjolkan kecantikan sejati? Seperti yang dikatakan Brian Tracy, masa muda adalah hadiah dari alam, tetapi penuaan adalah mahakarya kehidupan. 4. Tidak cukup minum air. Apakah Anda sudah melihat diri Anda di cermin baru-baru ini? Jika jawabannya tidak, Anda kehilangan pertunjukan yang layak untuk film horor. Dan jika iya, mungkin Anda sudah menyadari bahwa kulit Anda tidak lagi menjadi kanvas segar dan bercahaya seperti dulu. Alasannya, ya, Anda sudah menebak, kurang air. Namun mari kita bicarakan ini. Sebagian besar dari kita tahu bahwa air itu vital. Tetapi dalam kehidupan modern kita, seringkali tampaknya kita tidak memiliki waktu bahkan untuk mengisi gelas. Masalahnya bukan hanya sekadar menghilangkan dahaga. Ini jauh lebih dari itu. Bayangkan kulit Anda seperti tanaman. Jika Anda menyiramnya cukup, ia akan mekar. Jika Anda membiarkannya kering, ia akan layu. Sesederhana itu. Dengan tidak cukup minum air, Anda tidak hanya memberi kulit Anda perlakuan buruk yang menjadi kasar dan kusam, tetapi juga menumpuk racun seolah-olah Anda adalah tempat pembuangan manusia. Menurut para ahli, asupan yang disarankan jelas. Pria harus minum sekitar 2,5 liter sehari. Ya, setara dengan sekitar 11 gelas. Sementara wanita membutuhkan sekitar 2 liter atau 8 gelas. Karena jelas, kita harus menjaga keseimbangan. Tetapi mari kita jujur, banyak dari kita bahkan tidak mencapai setengah dari angka itu. Hidup menghalangi. Pekerjaan, media sosial, serial yang harus ditonton, dan tanpa kita sadari, kita membiarkan tubuh kita terdehidrasi seperti gurun. Bagaimana cara menyelesaikan masalah besar ini? Ini lebih sederhana dari yang Anda kira. Pertama, jadikan hidrasi sebagai kebiasaan. Selalu bawa botol air bersama Anda. Anggap itu sebagai teman terbaik Anda, yang selalu ada untuk mengingatkan Anda agar terhidrasi. Ketika Anda melihatnya, seolah-olah ia berkata, "Hei, jangan lupakan aku." Selain itu, kaitkan air dengan momen tertentu dalam hari Anda. Minum segelas air setiap kali Anda duduk untuk bekerja, atau setelah menyelesaikan tugas. Dengan begitu, hidrasi menjadi bagian dari rutinitas harian Anda dan bukan sesuatu yang Anda lakukan hanya ketika tenggorokan Anda kering. Jika air terasa membosankan, tambahkan irisan lemon, mentimun, atau herbal. Dengan begitu, minuman Anda akan menjadi lebih dari sekadar cairan hambar menjadi koktail yang layak untuk bar mewah. Meskipun itu hanya di dapur Anda. Dan terakhir, ingatlah filosofi Stoik. Saya tahu ini terdengar aneh menyebut Stoik dalam teks tentang air, tetapi pikirkan ini. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan bertindak atas apa yang bisa kita ubah. Jika Anda tidak bisa mengubah kulit kusam Anda, setidaknya Anda bisa memutuskan untuk minum lebih banyak air. Ini adalah langkah kecil menuju perawatan diri yang dapat membuat perbedaan besar. Jadi, sebagai kesimpulan, mengabaikan hidrasi mungkin tampak seperti kebiasaan buruk yang tidak berbahaya, tetapi sebenarnya adalah jalan langsung menuju penuaan prematur.
Jika Anda peduli pada kulit Anda dan kesehatan secara umum, mulai minum jumlah air yang tepat harus menjadi prioritas utama Anda. Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah kuil Anda, dan seperti kuil manapun, ia membutuhkan pemeliharaan rutin. Untuk menyelesaikan, berikut adalah refleksi yang mungkin akan menggema dalam diri Anda. Jika Anda belum menyadarinya, teman baik saya, hidup itu seperti air. Jika Anda tidak merawatnya, ia akan menguap tanpa Anda sadari. 5. Mengonsumsi terlalu banyak kafein. Kafein, eliksir lezat yang membuat kita merasa seperti pahlawan super di pagi hari, dan yang, entah bagaimana, menjadikan kita makhluk yang tidak tertahankan di sore hari. Ya, itu adalah keajaiban kecil yang menjanjikan untuk membangunkan pikiran Anda, tetapi seringkali berubah menjadi penyebab kecemasan dan kegugupan. Jika Anda pernah bertanya-tanya apakah kafein benar-benar sahabat terbaik Anda atau musuh yang kejam, teks ini untuk Anda. Mari kita eksplorasi bagaimana kelebihan kafein dapat mengubah Anda menjadi makhluk yang cemas dan terburu-buru, dan yang paling penting, bagaimana menghindari terjebak dalam perangkap mematikan itu. Bayangkan Anda seperti mobil sport yang menderu di jalan. Kopi adalah bahan bakar yang menggerakkan Anda. Namun, jika Anda terlalu banyak memasukkan bahan bakar, Anda bisa berakhir menabrak tembok. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mencari keseimbangan dan tidak terbawa oleh kelebihan. Kafein, dalam dosis moderat, bisa bermanfaat. Ia mengandung antioksidan dan beberapa cangkir sehari, bahkan dapat meningkatkan konsentrasi Anda. Tetapi seperti segala sesuatu dalam hidup, ada batasnya. Ilmu pengetahuan menyarankan agar Anda tidak mengonsumsi lebih dari 2 minuman berkafein sehari. Dan jika Anda adalah pencinta kopi organik, teh hijau atau teh hitam, Anda beruntung, karena itu adalah yang paling sehat. Namun, apa yang terjadi jika Anda memutuskan untuk mengabaikan rekomendasi itu? Disitulah kekacauan dimulai. Kafein dapat mempercepat sistem saraf Anda seolah-olah Anda adalah hamster yang berlari di rodanya. Dan saat-saat itulah Anda menyadari bahwa jantung Anda berdegup kencang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan kecemasan muncul seperti tamu yang tidak diundang. Namun, jangan khawatir, pembaca yang terkasih, tidak semuanya hilang. Berikut beberapa solusi yang akan membantu Anda menavigasi lautan kafein yang bergelora. Pertama, tetapkan batas. 2 cangkir, tidak lebih. Anda bisa menganggapnya seperti seorang stoik yang menahan godaan kenikmatan sesaat demi kebaikan kesejahteraan jangka panjang. Jika Anda merasa bahwa kopi telah menjadi teman yang tak terpisahkan, mungkin sudah saatnya untuk berbicara serius dengan diri Anda sendiri. Selain itu, ingatlah aturan 6 jam. Hindari mengonsumsi kafein setidaknya 6 jam sebelum tidur. Ini adalah nasihat sederhana dan kuat. Kadang-kadang, yang benar-benar Anda butuhkan bukanlah lebih banyak kopi, tetapi buku yang bagus, berjalan-jalan di luar, atau bahkan sedikit meditasi. Melakukannya dapat membantu Anda mendapatkan kembali ketenangan dan menghilangkan kecemasan yang mungkin ditimbulkan oleh kafein. Terakhir, jika Anda mendapati diri Anda terjebak dalam kafein, pertimbangkan untuk mengganti beberapa minuman Anda dengan pilihan tanpa kafein. Mungkin pada awalnya Anda akan merasa ada yang kurang, seperti meninggalkan teman lama, tetapi seperti kata pepatah, terkadang kita harus melepaskan untuk bisa maju. Kafein bisa menjadi sekutu Anda atau musuh terburuk Anda, tergantung pada bagaimana Anda memilih untuk memainkan kartu Anda. Belajar untuk mengonsumsinya dengan bijak akan memungkinkan Anda menikmati manfaatnya tanpa menderita efek sampingnya. Ingatlah, seperti para stoik, keseimbangan adalah kunci. Jadi lain kali Anda merasa tergoda untuk melakukan maraton kopi, pikirkan tentang diri Anda di masa depan, dan tanyakan pada diri Anda apakah itu benar-benar sepadan. 6. Kurang berolahraga. Apakah Anda menyadari bahwa sofa mulai menjadi sahabat terbaik Anda? Tempat nyaman itu di mana Anda menghabiskan berjam-jam menonton serial dan menjelajah internet, atau dalam kasus terbaik, merencanakan hidup ideal Anda sambil menghabiskan sekantong keripik. Oh, gaya hidup sedentari, pencuri masa muda yang menawan yang membisikkan ke telinga Anda.
1 menit lagi tidak ada salahnya. Namun, jangan tertipu, itu memang salah. Mari kita bicarakan bagaimana 45 menit olahraga setiap hari bisa menjadi tiket Anda kembali ke masa muda atau versi yang lebih sehat dari diri Anda sendiri. Tubuh Anda seperti mobil klasik yang semua orang kagumi di pameran barang antik. Jika Anda membiarkannya terparkir terlalu lama, catnya mulai mengelupas, mesinnya berkarat, dan dalam sekejap Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk perbaikan. Hal yang sama berlaku untuk otot, tulang, dan sendi. Jika Anda tidak memberinya sedikit gerakan, Anda akan mulai menyadari bahwa waktu berlalu lebih cepat daripada yang Anda inginkan. Ya teman, gaya hidup sedentari mempercepat penuaan prematur, dan ketika Anda menyadarinya, Anda akan lebih dekat menjadi kakek daripada versi terbaik Anda. Para ahli menyarankan bahwa menghabiskan setidaknya 45 menit sehari untuk aktivitas fisik adalah rahasianya. Dan sebelum Anda memegang kepala Anda karena memikirkan maraton olahraga, berikut adalah kabar baiknya. Anda tidak perlu menjadi penggemar gym untuk memenuhi rekomendasi ini. Kuncinya adalah menemukan sesuatu yang benar-benar Anda nikmati. Bisa jadi angkat beban, seperti pria-pria berotot yang tampak keluar dari film aksi, menari di ruang tamu, atau berjalan sambil mendengarkan podcast favorit Anda. Lihat, semuanya dihitung. Tentu saja, angkat beban adalah salah satu metode yang paling efektif untuk melawan penuaan. Dan tidak, Anda tidak perlu menjadi Arnold Schwarzenegger berikutnya. Hanya dengan sepasang dumbbell atau sedikit resistensi tubuh, Anda bisa mulai melihat perubahan signifikan. Ingatlah, ini tentang menantang tubuh Anda, bukan menyiksanya. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa kontrol dan disiplin adalah kunci untuk hidup yang penuh. Jadi, mengapa tidak menerapkan itu dalam rutinitas harian Anda? Jika Anda menemukan olahraga yang benar-benar Anda nikmati, 45 menit itu akan menjadi oasis kecil kebahagiaan dalam hari Anda. Jika Anda masih belum yakin, pikirkan tentang biaya tidak bertindak. Gaya hidup sedentari tidak hanya mengurangi harapan hidup Anda, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung. Tahukah Anda bahwa jantung adalah seperti mesin mobil klasik itu? Jika Anda tidak merawatnya, ia bisa membuat Anda terdampar di jalan lebih cepat dari yang Anda kira. Beberapa menit aktivitas fisik sederhana dapat membuat perbedaan. Jadi lain kali Anda berpikir tentang 1 jam tambahan menonton serial, ingatlah bahwa tubuh Anda membutuhkan kasih sayang itu dalam bentuk gerakan. Kurang dari 45 menit sehari tidak terdengar begitu menakutkan, bukan? Pikirkan tentang itu sebagai tindakan cinta untuk diri Anda sendiri. Jadi bangkitlah, regangkan kaki Anda, dan berikan tubuh Anda olahraga yang dibutuhkannya. Setelah semua, menjadi sedentari adalah cara pasti untuk mencapai usia tua tanpa benar-benar hidup. Ingatlah ini, merawat tubuh Anda adalah langkah pertama untuk menjalani kehidupan yang penuh. Jika Anda tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya, tetapi tidak dengan cara yang Anda inginkan. 7. Menyalahgunakan gula. Apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk berpikir tentang apa arti sebenarnya dari sebuah permen? Karena, mari kita jujur, gula mungkin tampak seperti teman terbaik lidah kita, tetapi dalam jangka panjang, ia berubah menjadi kenalan menjengkelkan yang tinggal terlalu lama di pesta. Masalahnya adalah hidup terlalu singkat untuk membiarkan segenggam permen merusak kulit Anda, kesehatan Anda, dan tentu saja masa depan Anda sebagai versi termuda dari diri Anda sendiri. Jadi mari kita bicarakan tentang penyalahgunaan gula, topik yang manis namun pahit. Gula, serbuk putih yang semua orang suka, telah mendapatkan reputasinya sebagai penjahat dalam dunia kesehatan. Apakah Anda tahu bahwa penyalahgunaan gula dapat menyebabkan peradangan dan jerawat? Ya, ini bukan hanya mitos. Jerawat yang muncul tiba-tiba bisa jadi akibat dari donat yang Anda lahap tanpa berpikir. Namun tunggu, ada lebih banyak. Gula tidak hanya mempengaruhi kulit Anda, tetapi juga seorang master penyamaran. Ia bergabung dengan protein kolagen dan elastin di kulit Anda melalui proses yang disebut glikasi. Akibatnya, kulit Anda kehilangan elastisitas dan, tebak apa, kerutan mulai bermunculan. Selamat ulang tahun yang terlambat.
Dan jika semua ini belum cukup untuk membuat Anda merenungkan kebiasaan Anda, berikut adalah bagian yang lebih serius. Gula adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Jika Anda berpikir bahwa kolesterol hanyalah istilah yang digunakan dokter untuk menakut-nakuti, pikirkan lagi. Penyalahgunaan gula tidak hanya mempengaruhi kulit Anda, tetapi juga membahayakan jantung Anda, otot mulia yang memompa darah dan emosi ke seluruh tubuh Anda. Sekarang, jangan salah paham. Saya tidak di sini untuk membuat Anda merasa bersalah atas setiap potong kue yang telah Anda makan selama bertahun-tahun. Sebagai gantinya, mari kita bicarakan tentang solusi. Membatasi gula dalam kopi atau minuman bersoda bisa menjadi langkah awal yang baik, tetapi inilah triknya. Gula bersembunyi dalam banyak produk lain yang Anda konsumsi setiap hari. Dari saus hingga makanan olahan, gula menyelinap kemana-mana, menggunakan nama seperti sukrosa, fruktosa, atau bahkan sirup. Ia seperti ninja makanan, menunggu untuk menyerang dari belakang. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, jadilah detektif makanan. Bacalah label dan temukan di mana gula bersembunyi. Lakukan inventaris dapur Anda dan ucapkan selamat tinggal pada produk-produk yang tidak memberikan apa-apa selain rasa manis yang berlebihan. Cobalah alternatif alami seperti stevia atau gula kelapa. Kulit dan jantung Anda akan berterima kasih. Selain itu, adopsi beberapa ajaran filsafat stoik. Pikirkan tentang apa yang benar-benar Anda butuhkan dan apa yang hanya keinginan semata. Moderasi, teman-teman, adalah kuncinya. Lain kali Anda merasa dorongan untuk melahap makanan penutup, ingatlah bahwa kulit Anda, kesehatan Anda, dan masa depan Anda sedang mengawasi. Jangan biarkan kesenangan sederhana menjadi kebiasaan yang merugikan. Jadikan moderasi sebagai sekutu dan jadilah pahlawan dalam kisah Anda sendiri. Setelah semua, hidup terlalu singkat untuk membiarkan gula membuat Anda menua lebih cepat dari yang seharusnya. Setiap gigitan adalah keputusan. Pilih jalan kebijaksanaan dan kesehatan. 8. Ketidakcukupan senyuman. Apakah Anda menyadari bahwa ada hari-hari ketika senyuman tampaknya menghilang tanpa meninggalkan pesan perpisahan? Hal ini, sahabat saya, mungkin lebih dari sekadar kurangnya kebahagiaan. Bisa jadi ini merupakan langkah awal menuju kesehatan fisik yang lebih baik. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Suasana hati Anda tidak hanya menentukan apakah Anda adalah sosok yang ceria atau seseorang yang berdiri di sudut dengan gelas di tangan. Lebih dari itu, cara pandang Anda terhadap kehidupan mempengaruhi pembuluh darah, tingkat stres, dan pada akhirnya, proses penuaan kulit Anda. Jadi, jika Anda berpikir bahwa menua adalah bagian dari kesepakatan yang tidak terhindarkan, pikirkan kembali. Para penganut stoicisme, dengan kebijaksanaan kuno yang tetap relevan di era modern ini, menekankan pentingnya menjaga pikiran yang tenang di tengah berbagai kesulitan. Mereka memahami bahwa hidup dapat menjadi sungai deras yang penuh dengan rintangan. Namun, bagaimana jika Anda memilih untuk membangun perahu kecil ketimbang mengeluh tentang air yang dingin? Tawa, sahabat saya, adalah mesin yang menggerakkan perahu tersebut. Tawa tidak hanya memberikan rasa nyaman, tetapi, menurut penelitian ilmiah, dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah, mengurangi stres, dan dalam situasi terbaik, membuat Anda merasa sedikit lebih muda. Dan ini semua dapat dicapai tanpa perlu menggunakan produk yang mahal. Mari kita jujur, seringkali kita terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai siklus keseriusan, di mana setiap masalah tampak seperti roller coaster emosi negatif yang mendorong kita ke jurang keputusasaan. Kita seringkali melupakan hal sederhana, untuk tertawa pada diri sendiri, pada situasi konyol dalam hidup, dan bahkan pada ketidaksempurnaan kita. Hidup dipenuhi dengan momen absurd yang, jika kita melihatnya dari sudut pandang yang tepat, dapat layak untuk dijadikan bahan komedi. Sekarang, bagaimana Anda bisa mulai keluar dari spiral keseriusan ini? Berikut beberapa saran praktis. Pertama, cobalah untuk mengelilingi diri Anda dengan individu yang memiliki perspektif positif, orang-orang yang tampaknya menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Secangkir kopi dengan teman-teman,
menonton film komedi, atau bermain permainan papan bisa menjadi antidot yang sempurna untuk melankolis. Anda juga dapat mencoba praktik jurnal tawa. Meskipun terdengar sedikit aneh, percayalah. Setiap malam, catat 3 hal yang telah membuat Anda tersenyum atau tertawa sepanjang hari. Anda akan terkejut dengan banyaknya hal kecil yang bisa menerangi hidup Anda. Seiring waktu, otak Anda akan mulai mencari momen-momen kecil kebahagiaan dalam keseharian. Dan, tebak apa? Tawa akan menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya, jangan remehkan kekuatan meditasi. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa penilaian. Berlatih meditasi dapat membantu Anda membersihkan pikiran dari awan kelabu dan menemukan sinar cahaya yang sering kali luput dari perhatian kita. Jadi, tarik napas dalam-dalam, senyum, dan biarkan hidup mengalir. Sebagai kesimpulan, menjalani hidup dengan lebih santai dan tersenyum lebih sering bukan hanya nasihat yang sepele. Ini merupakan strategi bertahan hidup di dunia yang bisa sangat membebani. Jadi, lain kali Anda merasa tawa menjauh dari Anda, ingatlah bahwa setiap senyuman adalah tindakan kecil pemberontakan terhadap penuaan dini. 9. Menjalani diet drastis. Apakah Anda menyadari bahwa di era kecepatan ini, banyak orang terobsesi untuk menurunkan berat badan seolah-olah itu adalah kompetisi untuk menjalani diet yang paling ekstrim? Ya, Anda tahu apa yang saya maksud. Diet-diet yang menjanjikan keajaiban dalam waktu singkat, seolah-olah tubuh Anda adalah proyek renovasi yang bisa disesuaikan semau Anda. Namun, apa yang terjadi ketika pembatasan drastis tersebut membawa Anda ke batas? Saatnya untuk merenungkan apa artinya merawat diri sendiri, dan mungkin memberi penghormatan kepada para stoik yang memahami pentingnya moderasi. Bayangkan Anda memutuskan untuk menjalani diet se-ekstrem, yang bahkan para penganut stoik pun mungkin akan mempertanyakan. Puasa intermiten, makanan terlarang, atau satu nutrisi yang telah banyak dibicarakan hingga tampak seperti dewa modern. Terdengar menarik, bukan? Namun, sementara pikiran Anda bermimpi menjadi bintang media sosial berikutnya, tubuh Anda berteriak dalam diam. Kebenarannya adalah menjalani diet ekstrem ini dapat membawa tubuh Anda ke dalam keadaan syok. Dan bukan jenis syok yang Anda rasakan ketika melihat foto sebelum dan sesudah, tetapi sesuatu yang dapat mempercepat proses penuaan, seolah-olah Anda telah melakukan perjalanan waktu langsung ke usia 60 tahun. Sekarang, mari kita bicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada kulit Anda ketika Anda memutuskan untuk menurunkan berat badan dengan cepat dan penuh semangat. Anda mungkin mengalami kehilangan elastisitas kulit. Ya, kulit yang sebelumnya menyesuaikan diri dengan bentuk tubuh Anda kini terasa seperti balon yang kempes. Apakah Anda pernah melihat balon yang, setelah penuh udara, menjadi keriput dan kendur? Begitulah kulit Anda jika Anda tidak memberinya waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi. Dilema ini jelas. Di satu sisi, Anda ingin terlihat menawan untuk acara ulang tahun sahabat Anda. Tetapi di sisi lain, Anda tidak ingin terlihat seperti seseorang yang telah hidup di gurun selama 10 tahun. Jadi, apa solusinya? Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa moderasi dan perawatan diri adalah kunci. Alih-alih terjebak dalam perangkap diet drastis, Anda dapat memilih pendekatan yang lebih seimbang. Bayangkan bahwa, alih-alih menghilangkan kelompok makanan, Anda memutuskan untuk mengadopsi pola makan yang sadar, di mana Anda mendengarkan tubuh Anda dan memberinya apa yang benar-benar dibutuhkannya. Anda bisa menikmati sepotong coklat yang lezat, tetapi juga menikmati salad segar yang penuh nutrisi. Ide dasarnya adalah menemukan keseimbangan, sebuah tarian antara apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda butuhkan. Latihan sederhana adalah membuat jurnal makanan di mana Anda mencatat tidak hanya apa yang Anda makan, tetapi juga bagaimana perasaan Anda setelah setiap makanan. Anda akan terkejut mengetahui bagaimana makanan tertentu dapat memengaruhi suasana hati dan energi Anda. Seiring waktu, Anda akan belajar membuat keputusan yang lebih terinformasi, menghindari kebodohan yang hanya mengarah pada lebih banyak kebodohan. Lain kali Anda merasakan tekanan untuk menurunkan berat badan dengan cepat dan efektif. Ingatlah bahwa tubuh Anda bukan mesin produksi cepat.
itu adalah kuil yang layak diperlakukan dengan cinta dan rasa hormat. Moderasi, seperti yang akan dikatakan para Stoik, adalah kunci untuk hidup yang penuh dan sehat. Lupakan diet ekstrem yang hanya mengarah pada kelelahan. Pada akhirnya, yang benar-benar penting adalah bagaimana perasaan Anda di dalam kulit Anda sendiri, bukan angka yang ditunjukkan oleh timbangan. Teman saya, jangan biarkan diri Anda tertipu karena satu alasan sederhana. Kesejahteraan sejati dibangun dengan kesabaran dan cinta, bukan dengan diet yang sedang tren. 10. Tidak menggunakan tabir surya setiap hari. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa banyak orang hanya ingat menggunakan tabir surya ketika mereka hampir berubah menjadi udang di tepi laut? Kenyataannya adalah bahwa sinar matahari tidak memiliki liburan. Meskipun Anda berada di bawah naungan menikmati kopi, sinar ultraviolet menyusup seperti teman yang tidak diundang ke pesta. Jadi, demi semua yang baik, mengapa tidak memberikan diri Anda sedikit perlindungan dan mulai menggunakan tabir surya setiap hari? Ini seperti asuransi jiwa untuk kulit Anda, tanpa perlu membayar bulanan atau menghadapi birokrasi. Mari kita langsung ke intinya. Radiasi matahari tidak terbatas pada liburan musim panas. Ia mengintai setiap kali Anda keluar rumah. Menurut filosofi Stoik, Anda dapat mengatakan bahwa sinar matahari seperti kesulitan hidup yang tidak bisa Anda hindari. Namun, berbeda dengan kebijaksanaan Stoik yang mengajarkan kita untuk menerima hal yang tak terhindarkan, Anda dapat mengambil tindakan untuk melindungi diri dari kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh sinar matahari. Dengan menggunakan tabir surya minimal SPF 30 setiap hari, bahkan di hari mendung, Anda sedang melindungi diri dari penuaan dini. Ini seperti membawa payung di hari mendung. Mungkin tidak akan hujan, tetapi jika hujan, Anda sudah siap. Anggaplah itu sebagai pelindung Anda. Para penganut Stoik percaya bahwa kebajikan adalah kunci untuk hidup yang penuh. Jadi, mengapa tidak bersikap bijak terhadap kulit Anda? Mengintegrasikan penggunaan tabir surya ke dalam rutinitas harian bukan hanya tindakan perawatan diri. Itu adalah investasi untuk masa depan Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan melihat kulit Anda keriput seperti kismis dan menua lebih cepat daripada teman-teman Anda yang, entah bagaimana, tampaknya memiliki rahasia awet muda. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi teman yang semua orang lihat dengan rasa kasihan di pertemuan? Sekarang, tidak hanya tentang mengoleskan sedikit tabir surya dan melanjutkan hidup. Ini adalah seni, praktik yang harus Anda integrasikan ke dalam rutinitas harian. Oleskan tabir surya setiap pagi seperti Anda menyikat gigi. Anda akan terkejut betapa banyak orang yang mengabaikan langkah sederhana ini. Dan jangan lupa untuk mengoleskan kembali secara teratur, karena efektivitas tabir surya dapat berkurang seiring waktu. Jadi, jika Anda tidak ingin berubah menjadi croissant, pastikan untuk mengoleskan kembali setiap 2 jam, terutama jika Anda berada di pantai, berolahraga, atau berkeringat. Selain itu, tidak semua tabir surya itu sama. Penting untuk memilih salah satu yang Anda sukai dan tidak membuat kulit Anda lebih berminyak dari makanan cepat saji. Ada opsi ringan yang bahkan dilengkapi dengan sedikit warna yang akan membuat Anda merasa baik dan terlihat lebih baik. Dan, tentu saja, jangan simpan informasi ini hanya untuk diri sendiri. Membicarakan dengan teman dan keluarga tentang pentingnya tabir surya dapat menyelamatkan lebih dari satu orang dari masa depan yang penuh kerutan dan bintik-bintik yang tidak diinginkan. Mengabaikan penggunaan tabir surya hanya ketika pergi ke pantai bukan hanya kebiasaan buruk. Ini seperti berhenti makan sayuran karena Anda lebih suka kentang goreng. Kulit Anda layak mendapatkan lebih dari itu. Jadi, jadilah pahlawan dalam cerita Anda sendiri. Lindungi kulit Anda dan cegah kerusakan sebelum terlambat. Ingat, dalam hidup kita harus membuat keputusan yang cerdas dan menggunakan tabir surya adalah salah satu yang terbaik. Seperti yang akan dikatakan seorang bintang Hollywood sejati, kulit adalah pakaian pertamamu, lindungi dengan gaya. Jadi, kapan kita mulai merawat kulit itu? 11. Tidak pergi ke pemeriksaan medis. Apakah Anda ingat perasaan kebebasan ketika memutuskan untuk mengabaikan pemeriksaan medis? Seolah-olah dengan tidak menghadiri janji temu, Anda sedang mengejek sistem?
Dari tumpukan kertas yang penuh dengan istilah yang sulit dipahami, hingga perawat yang selalu tersenyum seolah-olah dia sedang dalam kontes kebaikan. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kebebasan itu sebenarnya adalah sebuah sangkar? Sangkar berlapis emas mungkin, tetapi tetap saja sangkar. Kebenarannya adalah bahwa pemeriksaan medis bukan sekadar gangguan dalam daftar tugas. Mereka adalah pelampung yang sering kita abaikan. Menurut studi terbaru, pemeriksaan ini dapat mendeteksi patologi pada 90% orang. Ya, Doksan Yusde, jika ini tidak terdengar seperti argumen yang cukup kuat untuk membuat janji medis, mungkin Anda perlu memeriksa kembali akal sehat Anda. Jadi, seberapa sering Anda harus pergi untuk pemeriksaan medis? Jawabannya sesederhana mengikuti menu di restoran. Hingga usia 40 tahun, Anda disarankan untuk melakukan pemeriksaan setiap 4 tahun. Antara usia 40 dan 60, situasinya menjadi lebih serius, yaitu setiap 2 tahun. Dan setelah usia 60, diharapkan Anda menjadi pelanggan tetap di ruang tunggu dengan pemeriksaan tahunan. Namun, yang menarik adalah banyak asuransi menawarkan pemeriksaan medis gratis. Jadi, jika Anda berpikir untuk mengambil asuransi kesehatan, pastikan mereka mencakup jenis pemeriksaan ini. Di dunia di mana waktu tampak melesat dan hari-hari menjadi minggu, sedikit usaha untuk kesehatan Anda bisa menjadi hadiah terbaik yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri. Sekarang, mari kita bicarakan kebiasaan buruk yang, tanpa Anda sadari, membuat Anda menua lebih cepat daripada pisang yang tergeletak di luar ruangan. Kehidupan modern penuh dengan gangguan, makanan cepat saji, stres kronis, dan malam-malam tanpa tidur di mana Anda bertanya-tanya, apakah Anda benar-benar membutuhkan serial Netflix yang membuat Anda terjebak? Setiap kali Anda memutuskan untuk melewatkan pemeriksaan medis, itu seperti memberi makan monster bernama kelalaian. Tahukah Anda bahwa beberapa kebiasaan begitu licik sehingga Anda bahkan tidak menyadarinya? Merokok 1 batang di sini, melewatkan sarapan di sana, dan tiba-tiba, bam! Anda menemukan diri Anda mencari gejala di Google. Dan spoiler alert, itu biasanya tidak berakhir baik. Namun, tidak semuanya hilang. Ada cara untuk membalikkan arah. Anda dapat memulai dengan mengintegrasikan praktik kecil ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mungkin berjalan kaki selama 30 menit, sarapan sehat, atau bahkan meditasi selama 5 menit setiap hari. Seiring waktu, perubahan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan fisik Anda, tetapi juga membantu Anda tetap waspada terhadap sinyal tubuh Anda. Dan ketika saatnya tiba untuk pemeriksaan, Anda akan pergi dengan senyuman, bukan dengan rasa bersalah. Hidup tidak berhenti, dan Anda juga tidak seharusnya mengabaikan pemeriksaan medis Anda seperti berharap awan menghilang hanya karena Anda tidak suka basah. Pada akhirnya, badai selalu datang. Jangan biarkan rutinitas menguasai Anda. Jaga diri Anda dengan perhatian yang sama seperti yang Anda berikan pada media sosial. Ingat, kesehatan bukan hanya ketiadaan penyakit. Itu adalah keadaan kesejahteraan menyeluruh yang kadang-kadang diukur melalui pemeriksaan medis. Jadi, lain kali Anda berpikir untuk melewatkan pemeriksaan itu, ingat apa yang dikatakan para Stoik. Tidak ada kebijaksanaan yang lebih besar daripada mengantisipasi apa yang mungkin datang dan mempersiapkannya. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, kesehatan adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Jadi jangan lupa untuk memeriksanya secara berkala. Jika Anda sudah sampai di sini, silakan tulis di komentar. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Saya sangat senang mendengar pengalaman sukses Anda. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan memberikan komentar agar YouTube mengenali bahwa video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda. Ini akan memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya sarankan untuk memeriksa 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya.